Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa sihatil aqli wal abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga dengan itu semua kita sebagai hamba-hamba Allah yang dikaruniai keimanan kepada Allah dan hari akhir, kita mempunyai keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit tanpa adanya tiang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dengan segala kandungannya, yang kesemuanya tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kepentingan umat manusia. Subhanallah. Tetapi dari kesemuanya tersebut, pada suatu saat kita umat manusia tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua, terutama menciptakan umat manusia yang sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada sebuah tujuan, dan tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat manusia sungguh telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya kurang lebih, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sahabat Hikmah Jum'ah yang berbahagia, dari firman Allah tersebut di atas perlu sedikit kita ketahui apa yang dimaksud ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dari pendapat para ulama menyebutkan bahwa ibadah adalah sebuah sebutan, sebuah isim ataupun nama, yang dari nama tersebut apa saja yang kita lakukan yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak ataupun tersembunyi, semua tersebut disebut ibadah. Untuk itu dari uraian tersebut dapat kita fahami bahwa ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang timbul dari lisan kita, baik yang timbul dari hati kita, dari perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, semua disebut ibadah. Kemudian ibadah tersebut juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut ibadah qalbiyah, ibadah yang dikerjakan oleh hati kita. Suatu contoh, adanya rasa mahabbah, rasa cinta kita baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama, dan kepada ciptaannya. Suatu contoh lagi, adanya rasa roja ataupun harap, bahwa kita berharap akan semua amal ibadah, amal soleh yang kita jalankan tentu mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh lagi adalah adanya rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut manakala kita
meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Takut manakala kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang seperti itu adalah ibadah qalbiyah. Yang kedua adalah disebut ibadah qauliyah, ibadah yang timbul dari lisan kita, baik itu berupa doa, bacaan Al-Quran, zikir, membaca kalimah thayyibah, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Yang demikian termasuk ibadah qauliyah ataupun yang disebabkan karena lisan kita. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dikategorikan di dalam ibadah amaliyah, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan kita. Semua aktivitas kita yang kita jalankan merupakan ibadah amaliyah. Suatu contoh, kita mau mengerjakan ibadah sholat, tentunya kita harus bersuci dulu. Berwudu itulah suatu contoh ibadah amaliyah. Dan contoh-contoh yang lain banyak manakala kita mau sebutkan. Kemudian yang keempat, yang kita kategorikan sebagai ibadah maliyah, yaitu ibadah yang erat kaitannya dengan harta karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa sedekah, infak. Manakala kita mampu, kita berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, malah kita ada kemampuan di setiap tahunnya kita berzakat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Bapak Ibu sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia, hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua. Sekian, banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.